he black, wife too. Don't turn this to no controversy, it's my boo. I could make $250,000 off a haiku, and I could make another quarter off of ×2. If it's money on the table, I'll be on it like Bobby or Epic. You peep the aesthetic, it's hard to forget it. I hear you talking, but you're hardly right. I'm the voice of your prototype. Oke, nama gue Andi Men. Sekarang gue baru 41 tahun dan sejak kecil gue di Jakarta. Ide awalnya gue pindah ke Bali tuh karena pekerjaan. Jadi gue pikir juga cukup ya, gue dari kecil di Jakarta dengan hiruk pikuk yang menurut gue sudah muak ya. Finally ya gue pindah ke Bali karena kerjaan juga. Gue pindah di kantor pusat di Legian. Jadi gue di sini kerja di perusahaan surf industry, Boat Riders Indonesia. Cukup lama juga, gue di sini udah 13 tahun dan gue pikir perusahaan ini enak, enjoy, chill, fun. You can do anything what you want. Terus apa ya? Thanks God juga gue kerja di bawah perusahaan asing ya, PMA seperti itulah. Benefitnya oke sebagai employee. Dan I love this job, I love this passion and fashion. So buat gue nggak ada pressure apapun kerja di sini, fun aja karena tiap hari. Dan di Bali itu yang membuat gue lebih nyaman lagi adalah jarak tempuh dari tempat gue tinggal sampai kantor gue nggak butuh waktu yang lama. Jalanan nggak semacet dan seanjing Jakarta. Orang-orangnya juga friendly, respect. That's why I love Bali. Makanan juga oke-oke, fresh semuanya. Mau kemana-mana juga deket. Wisata alam juga, wow. Lu bisa dapetin apa aja, laut, gunung, air terjun dengan jarak waktu yang nggak begitu lama. Well, menyambung tentang kesehatan, menurut gue kenapa sehat itu harta yang sangat berharga, karena ketika kita sakit pasti uang akan keluar terus dan ya nggak tahu sampai kapan akan sembuh. Untuk itu ya gue pasti akan selalu menjaga kesehatan dan biasanya gue juga ngajak teman-teman gue untuk berpola hidup sehat ya, dari pola istirahat, pola makan, dan pola olahraga yang betul. Nah, jadi gue biasanya nggak sendirian juga untuk workout ya. Di sela-sela kesibukan gue yang bekerja dari Senin sampai Jumat, tapi selama kita punya niat untuk beraktivitas, terutama olahraga, lo pasti akan maintain sendiri jadwalnya, jadi nggak akan kelupaan. Soalnya kenapa? Begitu lu skip dan lu lazy, selamanya lu akan malas, apalagi udah umur-umuran 30 plus seperti itu. Jadi ya itu menurut gue pentingnya olahraga, dan biasanya kita olahraga barengan juga, basket bareng minggu pagi, jogging, workout hari Rebo setelah gue olahraga. Jadi kapan aja bisa, sempatin waktu, ada niat pasti bisa gitu. Nah terus ya pada waktu itu kenapa gue suka olahraga adrenalin dari kecil ya, gue main skate dari tahun 94 tuh, gue masih SD. Jadi gue kenal skate itu ya dari saudara gue di Jakarta, anaknya bude gue itu. Jadi waktu itu pakai papan buah ya kita bilang, dan zaman-zamannya Griffon, Vision Streetwear yang warna-warna cerah seperti itu. Jadi kok gue pikir nih olahraga menarik gitu loh, nggak biasa-biasa main bola. Gue suka bola dari kecil, basket ataupun olahraga yang awam kita lihat, volley kayak gitu-gitu. Ini kayak unik gitu loh, lu papan ada roda dan lu bisa jalan dan lu bisa trik kayak gitu. Itu yang membuat gue itu terpancing untuk apa ya, explore lebih jauh tentang olahraga skateboard. Nah makanya dari SD ya gue belajar untuk main skate, dari jalan jatuh, kena batu kecil jatuh. Tapi ini tantangan buat gue karena nggak semua orang bisa melakukan olahraga ini. Well, ini tempat basket favorit ya, salah satu di Bali ya, enak banget, fasilitas umum yang bersih banget, mesti kita jaga. Dan habis ini gue akan ngajak kalian semua ke tempat Extreme Sport, salah satu skate and bike park terbaik di Bali. You wanna come with me? Let's go! Well, seperti yang tadi gue bilang, sekarang kita udah nyampe di salah satu tempat skate dan bike terbaik di Bali. Di sekitar Banjarsemer sini, lo udah pasti tahu kan. Nah, dari olahraga ekstrim yang gue suka tuh ya sepeda, BMX, MTB, downhill, skateboard, dan longboard juga. Nah, masing-masing perbedaannya terletak pada tumpuan sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau kita main sepeda tuh mau MTB, mau BMX itu lebih pada pinggul ke atas karena power lo ada di tangan, ya kan? Nah, kalau untuk skate tuh menurut gue kebanyakan ada di pinggul ke bawah, karena yang banyak melakukan trik itu adalah kaki.
ada kickflip, ollie, 360. Nah mungkin gue masih bisa coba trik-trik itu ya, karena you know lah, gue nggak mau terlalu apa ya, kayak dulu main waktu gue umur belasan ataupun 20 tahunan. Jadi skate untuk gue sekarang ini cuman just cari keringat aja. Kalau sepeda, gue akan berpacu terus. Jadi kalau kita ngomongin tato ya, jadi awal mula gue suka tato itu pas kelas 3 SMP. Jadi ya balik lagi karena adrenalin. Gue tuh orangnya pengen banget tahu sesuatu hal yang menurut gue tuh menarik dan unik. Nah, sebenarnya sih waktu itu karena gue juga kali ya yang terlalu nekat untuk memutuskan diri untuk membuat tato kelas 3 SMP. Nah, gue tuh gara-gara ngeliat waktu itu tren ya, salah satu di Indonesia. Orang pada bikin kayak bracelet, kawat kayak gitu. Nah, itulah gue pengen nyobain something new. Nah, alhasil habis itu ketahuan sama bokap nyokap gue, habis gue dimarahin. Sebenarnya boleh-boleh aja buat tato. Jadi ini jangan ditiru sih buat anak-anak yang masih sekolah ya. Apalagi SD, SMP, SMA, jangan buat tato. Lu bisa buat tato ketika lu sudah menyelesaikan akademis lu dan lu sudah mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, baru lu bikin tato. Dan bikin yang sesuai dengan apa namanya, lu punya konsep. Karena tato itu menurut gue ya dipasang di badan untuk selamanya sampai lu mati kayak gitu. Nah, terus seiring bertambah waktu, gue buat tato di mana-mana ya, di kaki. Karena menurut gue tato itu ya bagian dari hidup, bagian dari seni kayak gitu. Terakhir kemarin gue buat tato di Piercing Indonesia, keren banget tempatnya ya. Itu gue buat apa namanya, 2 kata. Gue ambil dari bahasa Sanskerta karena nyokap gue dari Jawa, jadi gue suka banget Indonesia. Gue buat tato di sana dengan makna itu apa namanya, awal akhir. Jadi bahasa Yunaninya itu ngambil dari alfabet awal dan akhir, yaitu alfa dan omega. Gue buat di Piercing Indonesia dan gue taruh di bagian kaki gue kanan dan kiri. Keren. Jadi sekali lagi kalau lu mau buat tato, pilih konsep yang bagus karena tato akan lu lihat dan nempel di badan lu sampai lu mati nanti. Piercing Indonesia menurut gue one of the best tattoo studio ya di Bali ya. Karena gue tinggal di Bali. Karena apa? Mereka si tato artisnya itu bener-bener higienis ya. Cara penyiapan toolsnya dari jarum itu harus dipastiin bahwa jarum ini udah expired atau belum, tintanya, terus segala kebersihan yang ada di sekitar studio tato tersebut. Dan hasil daripada tato yang dibuat artis tato Piercing Indonesia kemarin itu bagus banget dan gue suka banget itu. Anyway, terima kasih ya untuk Piercing Indonesia udah branding di badan gue. Thank you.